Jam 6 kita jawab pertanyaan. Sampai jam berapa Pak Ustadz? Sampai selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ustadz mau bertanya, boleh nggak istri menikah lagi karena suaminya gila? Ada namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang istri dibolehkan menggugat ke hakim dan hakim akan menjatuhkan talak. Di antaranya penyakit inin. Inin, pistol tidak meletus. Dia berobat selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak sembuh, kata istrinya, karena saya sudah cinta Pak Ustadz, nggak apa-apa, meletus nggak meletus saya jaga. Berarti boleh. Tapi kalau dia tidak ridho, maka dia dibenarkan secara fikih. Yang kedua, kena penyakit kusta karena memudaratkan, mematikan. Kata istrinya, saya jaga kamu sampai mati karena kamu adalah cinta mati saya. Tapi kalau kata istrinya, saya tak sanggup, maka secara fikih dia dibenarkan. Yang berikutnya adalah gila, maka dia berusaha untuk berobat, sembuh. Kalau sembuh dia lanjut. Masalahnya setelah berobat sembuh dia pulang, pas ada acara nikahan dia nyanyi lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Nah ini diantara penyakit yang dibenarkan dia menuntut kepada hakim dan hakim menjatuhkan. Dan kita sebagai orang yang di luar keluarga itu tidak boleh mengejek, mengatakan istri nggak setia. Memangnya kalau kamu di posisi itu sanggup? Nah, jadi agama Islam ini agama yang rasional. Tapi kalau orang sudah cinta, dia tidak irrasional. Dia sudah sampai kepada makam tidak rasional. Mau gila maupun saya jaga aja Pak Ustadz. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang terjadi ini misalnya laki-laki, lalu istrinya na'udzubillah gila, maka dia bisa menggugat ke pengadilan. Dia menjatuhkan talak, pengadilan mengeluarkan sertifikat. Atau terjadi pada perempuan, suaminya yang gila, suaminya tidak menjatuhkan talak, maka hakim yang menjatuhkan talak, fasah, menjatuhkan talak, menjatuhkan perpisahan, karena dibenarkan secara fikih, karena Islam ini menjaga kemanusiaan. Islam ini datang menjaga 5. Yang pertama, hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh merampas, mencuri, merampok. Hifzul akal, menjaga akal, tidak boleh pakai narkoba, minum khamar. Hifzul arad, menjaga kehormatan, tidak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul nafs, menjaga diri, tidak boleh membunuh orang. Hifzul din, menjaga agama, tidak boleh menistai, menodai, mengotori agama. Siapa yang mengejek agama kita, mengejek agama kita, maka halal darahnya. Nah, ini tugas diturunkannya Islam untuk kemaslahatan manusia. Apa hukumnya mengunjungi tempat candi atau peribadatan orang lain? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Yang mengharamkan itu karena dikhawatirkan rusak akidahnya, karena di sana ada tempat penyembahan berhala. Di sana Allah dihinakan, di sana Allah disyirikkan, di sana Allah diduakan, ditigakan. Mestinya kita melihat kemungkaran ini, mencegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Ini marah, bersenang-senang, ketawa-ketawa di tempat Allah dihinakan, padahal ini perbuatan yang paling mungkar di antara yang mungkar. Mana yang lebih mungkar, syirik atau minum khamar? Syirik lebih mungkar, karena syirik terkait dengan tauhid la ilaha illallah. Nah, jadi jangan bawa anak kita ke tempat kemusyrikan, ke tempat kesyirikan, ke tempat Allah diduakan, di tempat Allah dihinakan. Begitu kata para ulama. Saya belum pernah membawa anak murid, anak kandung jamaah
ke tempat Allah dihinakan. Karena saya selalu berceramah, mereka menghinakan Allah, mereka mengolok-olok Allah. Loh, kok malah kita membawa jalan-jalan ke tempat Allah dihinakan? Bagaimana hukumnya menggunakan kas masjid untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban? Ini nyindir saya sebagai ketua masjid ini. Saya ini ketua masjid Ibadur Rahman di Jalan Sukakarya, Pekanbaru, Riau. Maka saya kumpul rapat dengan panitia kurban, jangan pakai peralatan masjid yang akadnya adalah wakaf, karena masyarakat yang berwakaf bukan untuk panitia kurban, masyarakat berwakaf untuk kepentingan masjid. Maka bagaimana solusinya? Solusinya pakailah uang operasional. Ini saya bayar 2.700.000 sebagai kurban dan operasional tunai. Maka uang operasional untuk beli plastik, untuk beli pisau, untuk beli air minum, untuk beli peralatan. Maka kalau tidak dipakai uang operasional, uangnya dari mana? Alhamdulillah ada donatur Pak Ustadz, alhamdulillah. Jangan pakai uang masjid, benda barang wakaf masjid, karena kita dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Na'udzubillah. Jadi ini pertanyaan ini mengingatkan saya sebagai ketua masjid. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita perlu rapat pertemuan ini antar pengurus masjid, nampaknya mendadak. Oke, silakan datang ke rumah. Datanglah beberapa pengurus. Gimana perkembangan apa yang ini? Duit masjid hilang Pak Ustadz. Kok hilang? Dilarikan sekretaris, bendahara. Berapa? 40 juta. Wajib saya mengganti. Minta sama dia bayar. Udah lari Pak Ustadz, nggak nampak lagi batang hidungnya. Wajib saya mengganti. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi ketua masjid itu adalah amanah di hadapan Allah. Saya ceramah di salah satu masjid. Dulu yang bawa saya ke masjid ini kan Bapak Anu. Iya Pak Ustadz. Mana dia sekarang? Sejak nggak terpilih lagi, nggak pernah ke masjid ini lagi Pak Ustadz. Menjadi ketua masjid itu bukan jabatan. Menjadi ketua masjid, pengurus masjid adalah amanah. Dititipkan amanah, alhamdulillah. Ditarik amanah, ya tetap ke masjid. Emang caleg ketua masjid, nggak terpilih, malu pindah kampung. Ini cerita tentang saya ini, ketua masjid. Atau menyewa villa pakai uang masjid, keperluan kurban dalam rangka saya mengganti uang masjid yang hilang. Nanti datang ke Pekanbaru, mampir ke Masjid Ibadur Rahman, jumpai pengurusnya. Apa betul Ustadz Somad mengganti duit masjid karena dilarikan bendahara? Ya. Ini saya ceritakan supaya saya pun kena juga korbannya ketua masjid. Ya. Jangan nanggap, hati-hati. Saya sampaikan ke pengurus masjid saya, pengurus masjid saya, jangan kalian macam-macam dengan masjid ini, karena aku ketuanya, aku nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sanggup, ya. Kalau tidak, berhenti kalian semua, aku sendiri jalan. Untung mereka nggak berhenti. Semua kita ini dimuliakan Allah dengan apa? Dengan iman dan takwa. Tidak cukup iman dan takwa sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi ada yang ketiga, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang shadiq, orang yang benar, orang yang jujur. Apalagi di akhir zaman, tidak bisa hidup sendirian, mesti berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman, takwa, muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini 5 ini sejalan. Iman, takwa, muslim,
berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini 5 ini sepaket. Kalau kita laksanakan yang 5 ini, insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Saya beriman Pak Ustaz, nggak bertakwa, nggak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, tapi saya tidak mati husnul khotimah, tidak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, saya muslim, tapi tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, saya muslim, saya berpegang teguh, tapi tidak berjamaah, tidak selamat. Mudah-mudahan kelima-limanya ini kita amalkan, kita sebarkan, kita ajarkan, kita wariskan. Istiqomah sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Subuh husnul khatimah, zuhur sudah mulai sama seperti handphone itu sudah mulai lowbat, maka dia mesti dicas lagi zuhur. Ayyala salah, ke masjid, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur. Syukur-syukur di masjid ada kultumnya. Menjelang asar dong, ayyala salah, asar datang lagi ke masjid, maghrib, isya, subuh, tidur malam, bangun tahajud. Capek saya beribadah nih Pak Ustadz, sampai kapan saya beribadah? Sabar, ibadah ini kita lakukan sebentar saja, nunggu malaikat maut datang. Hidup ini sebetulnya apa? Banyak orang ketika ditanya tentang hidup bingung. Apakah itu hidup? Hidup adalah hidup. Gak tahu dia hidup ini apa. Hidup ini nunggu malaikat maut datang, cuman gak dikasih tahu. Kenapa Allah tidak kasih tahu umur kita berapa? Bayangkan kalau dikasih tahu Allah, Abdul Somad, kamu mati umur 46 tahun. Mungkin saya udah gak ceramah lagi, udah di rumah aja. Bayangkan kalau Allah ngasih tahu kita, kamu mati umur sekian. Setiap kali ulang tahun nangis terus. Kenapa? Gak lama lagi mati. Sengaja Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita tetap beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. La in asyrakta, kalau sampai kamu syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik. Jangan sampai mempersekutukan Allah. Bapak Ibu sangka kalau orang sudah ke Makkah sudah selamat dari syirik? Belum. Ustaz tahunya dari mana? Saya dulu kuliah, jadi musim haji pergi ke Makkah dari Kairo naik kapal laut, sampai di Makkah kerja, macam-macam kerja. Satu hari saya disuruh membimbing jamaah haji, bawa ke Pasar Seng. Yang tahu Pasar Seng berarti udah tua. Sekarang udah nggak ada lagi Pasar Seng. Tolong bawakan saya ke Pasar Seng tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Bawalah ke Pasar Seng. Mau nyari apa Pak, Bu? Mau nyari batu. Oh iyalah. Saya bawalah ke toko batu. Batu semua. Mau yang besar nih sebesar telur angsa. Mau yang kecil ini 2 rial. Mau yang mahal ini bagus nih Pak. Ada cahayanya. Disenter 7 cahayanya, mantap. Harganya berapa? $100 1 on, 1 mili. Berbisik dia ke saya, tolong carikan batu yang bisa melariskan dagangan. Langsung bunyi sensornya. Lama saya termenung. Ini haji ini kan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Rukun Islam yang kelima, puncaknya paling atas adalah haji, tapi dia belum lulus rukun yang pertama, la ilaha illallah. Lama saya menung, saya pun gak terlalu banyak membahas. Saya bilang gak ada itu, nah carilah di toko yang lain. Rusak akidah kita, padahal kita diajarkan ya Razzaq, engkaulah yang memberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk satupun yang melata di atas muka bumi ini
illa 'alallah rizquha, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Kalau memang rezekimu yang sudah di mulut harimau pun bisa masuk ke mulutmu, tapi kalau memang bukan rezekimu, maka yang sudah di mulutmu pun tak jadi masuk. Ini kalau orang paham, putus tauhidnya. Berapa kali makanan itu udah di mulut bapak nggak jadi, melompat dia keluar, nggak jadi ditelan, malah dimakan ayam. Wah, betul kan? Berarti pernah mengalami. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat gara-gara kekhawatiran terhadap rezeki yang luar biasa. Kenapa orang korupsi? Karena takut anaknya tidak makan, anaknya tidak punya rumah, anaknya tidak punya kendaraan. Kalau cuma untuk makan dia, orang tidak akan korupsi. Kenapa? Makan kita cuma satu piring. Yang dipikirkannya adalah makan anaknya, makan cucunya, makan cicitnya, sampai 7 keturunan. Kurang. Akhirnya makanan fakir miskin pun dimakannya juga habis. Jual beras. Kenapa ini berasnya begini? Ternyata beras yang dijual beras raskin, beras orang miskin yang dimasak, dicuci dengan pemutih pakaian. Bayangkan itu dosanya, dosa kepada fakir miskin, dosa kepada pembeli karena sudah curang. Ismasita, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tapi ingat kau nanti akan mati, akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Islam menjadikan kita orang beriman, orang yang bertanggung jawab setiap perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ngomong, yang ceramah ini mengamalkan isi ceramahnya.